Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak Dewan Hakim yang kami muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta dan seluruh kita yang hadir pada siang hari yang mulia ini, mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Manusia diciptakan Allah sungguh sangat indah. Allah menyempurnakan penciptaannya lewat manusia, karena sungguh manusia itu punya potensi yang sangat luar biasa. Ada namanya potensi kebaikan, ada namanya potensi keburukan. Bahkan Allah memberikan satu amanah yang sangat luar biasa kepada manusia. Allah jadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat luar biasa diberikan Allah di permukaan bumi. Silahkan bekerja, silahkan berusaha, silahkan berkarya. Tapi ingat, semua apa yang kita kerjakan, semua apa yang kita usahakan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai aparatur sipil negara, adalah merupakan sebuah amanah diberikan pemerintah kepada kita untuk mampu melaksanakan tugas dan kewajiban kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. ASN atau aparatur sipil negara hendaknya menjadi ASN yang tangguh, unggul, dan yang tidak kalah pentingnya adalah berakhlakul karimah. Berdasarkan inilah kami tertarik menarik sebuah judul, ASN yang unggul, amanah, dan berakhlak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh negara kita ini akan bisa makmur, akan bisa berjaya, akan bisa sukses di masa-masa akan datang jika para ASN-nya menjadi ASN yang handal, kuat, tangguh, dan berakhlakul karimah. Tapi sebaliknya, jika ASN itu tidak mampu memposisikan dirinya menjadi orang-orang yang amanah melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka kita akan ragu bagaimana masa depan Indonesia di masa-masa yang akan datang. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita diperintahkan untuk bekerja, berusaha, berkarya dimanapun kita, pada posisi apapun kita. Tunjukkan kita bahwa kita adalah merupakan ASN yang mampu berusaha, yang mampu berkarya. Kita ASN ini bukan ASN kaleng-kaleng. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudariku, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Agama mengajarkan kepada kita, tangan yang di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berkarya lebih baik daripada orang yang hanya sekadar berpangku tangan belakang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, coba kita simak firman Allah
yang terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahu a'lam. Yang artinya, katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan di hadapan Allah yang maha khaib, yang maha mengetahui yang khaib dan yang nyata. Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang mengingkari perintah Allah. Karena segala amal yang kita kerjakan, segala perbuatan yang kita kerjakan akan ditampilkan di hadapan Allah, di hadapan Rasulnya, di hadapan orang-orang beriman. Sejalan dengan itu, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kepada kita bahwa ayat ini juga merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan melihat dan Allah akan menilai apa yang dikerjakan oleh manusia. Jika apa yang kita lakukan itu baik, jika apa yang kita kerjakan itu benar, berdasarkan etika, berdasarkan moral, berdasarkan akhlak, maka Allah akan memberikan penilaian dan keridhaan kepada kita. Tapi sebaliknya, jika apa yang kita kerjakan tidak benar, jika apa yang kita lakukan tidak patuh, jika apa yang kita lakukan bertentangan dengan etika dan akhlak, maka tentunya Allah akan memberikan kemurkaan kepada kita. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kalaulah boleh saya mengibaratkan AS ini bagaikan rumah kaca. Kita berdiri di tengah-tengah. Ketika kita melakukan satu tindakan kebaikan, orang pasti akan cepat melihat kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan satu tindakan yang tidak baik, juga orang pasti akan melihat kita. Oleh karena itu, sekarang tergantung kepada kita pilihan. Apakah kita mau menjadi ASN yang baik, ASN yang unggul, ASN yang amanah, ASN yang berakhlakul karimah, atau malah sebaliknya. Tapi saya yakin dan percaya, kita yang hadir ini semua tentunya punya harapan penuh, tentunya punya keinginan yang sangat luar biasa menjadi ASN yang baik, menjadi ASN yang berakhlakul karimah, berbudi luhur, baik, dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada aparatur sipil negara yang tidak berakhlak dengan baik, tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya, sehingga ia tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini kita di Indonesia, kalau mencari orang pintar di Indonesia barangkali sangat mudah. Mencari orang pandai di Indonesia mudah. Mencari orang pintar di Indonesia mudah. Tapi mencari orang yang pintar, mencari orang yang pandai, mencari orang yang amanah dan berakhlakul karimah,
mungkin agak susah kita dapatkan. Kita tidak mau negara kita ini hanya diurus oleh orang-orang pintar yang tidak berakhlakul karimah. Kita tidak mau negara kita ini diurus oleh orang-orang pandai tapi tidak bermoral. Tapi tentunya kita mau negara kita ini, aparatur sipil negara kita ini adalah orang-orang yang pintar, adalah orang-orang yang jujur, adalah orang-orang yang amanah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah berakhlakul karimah. Hari ini kita di Indonesia banyak masalah yang kita hadapi. Krisis multidimensi. Bukan hanya sekedar krisis ekonomi, bukan hanya sekedar krisis kepercayaan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah krisis akhlakul karimah. Karena itu Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kami mengajak kepada kita semua, mari kita jadikan diri kita menjadi aparatur sipil negara yang tangguh, menjadi aparatur sipil negara yang amanah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi aparatur sipil negara yang berakhlak, menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat kita. Mari kita ayomi masyarakat kita, mari kita rangkul masyarakat kita, kita berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Lebih kita utamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kita. Satu wujud pertanda bahwa kita adalah aparatur sipil negara yang baik dan berakhlakul karimah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah sekalian yang saya hormati, tentunya hal ini harus kita tata dengan baik, kita jaga dengan baik, karena Allah sangat murka kepada orang-orang yang tidak amanah melaksanakan tugas-tugasnya. Allah benci, Allah sangat menghinakan orang-orang yang senantiasa tidak berakhlakul karimah, tidak pandai menggunakan hatinya, tidak pandai menggunakan matanya, tidak pandai menggunakan telinganya. Bahkan Allah ancam lebih hina daripada binatang. Coba kita baca dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah dalam Quran, kebanyakan pengisi neraka jahanam itu terdiri daripada golongan jin dan manusia. Bagi mereka ada hati, tapi hati tidak digunakan dengan baik. Bagi mereka ada mata, tapi mata tidak dilihatkan dengan baik. Bagi mereka ada telinga, tapi telinga tidak didengarkan dengan baik. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalah artinya baju yang kita pakai hari ini? Apalah artinya status yang kita sandang sebagai aparatur sipil negara, yang mungkin orang memandang kita adalah orang-orang yang hebat, orang-orang mulia, tapi ternyata kita tidak pandai menggunakan hati kita, tidak pandai memandang mata kita dengan baik, tidak pandai menggunakan telinga kita dengan baik. Manusia mungkin pandang kita baik, tapi Allah hinakan kita, bahkan lebih hina daripada binatang. Na'udzubillah. Karena itu kami mengajak kepada kita semua, mari kita gunakan hati kita dengan baik, cara pandang kita dengan baik, cara dengar kita dengan baik, sehingga setiap pekerjaan yang kita lakukan sebagai aparatur sipil negara betul-betul amanah kita lakukan, dan kita menjadi ASN yang berakhlakul karimah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Pada intinya bahwa Allah lebih mulia memandang orang-orang yang berkarya daripada tidak berkarya. Yang kedua,
sebagai aparatur sipil negara, mari kita jaga diri kita, kita tata diri kita menjadi ASN yang unggul, amanah dan berakhlakul karimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam wa bihi nasta'in. Assalamu